dibela. Ahmadiyah dilindungi karena Ahmadiyah itu dibela Inggris. Inggris senang dikasih, oh ini pejuang salib bagus ini. Gereja liar di mana-mana dibiarkan dibela, kalau umat Islam tutup, umat Islam disalahin. Betul? Betul? Lihat persoalan gereja Yasmin, saudara, yang disalahin siapa? Saya mau tanya, umat Islam bukan? Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Sebetulnya yang salah Islam atau Kristen? Itu bagi kita bukan penghargaan, itu penghinaan bagi bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Betul? Sebetulnya itu mau diterima atau ditolak? Mestinya diterima atau ditolak. Apa Anda ridho presiden Anda menjadi pejuang salib? Apa Anda ridho presiden Anda disebut kesatria salib? Apa Anda ridho presiden Anda disebut pejuang Kristus? Tidak sih menjadi gelar pejuang salib, mau tidak? Mau tidak? Anda berangkat ke Inggris dikasih gelar kesatria salib, mau tidak? Anda dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dikasih gelar saudara pejuang Kristus, mau tidak? Presiden mau, saudara? Bangga loh, bangga, pakai syukuran. Innalillahi. Saya nggak kaget kenapa presiden dapat gelar pejuang salib. Saya nggak kaget. Satu, aliran sesat dibela. Ahmadiyah dilindungi karena Ahmadiyah itu dibela Inggris. Inggris senang dikasih, oh ini pejuang salib bagus ini. Gereja liar di mana-mana dibiarkan dibela, kalau umat Islam tutup, umat Islam disalahin. Betul? Betul? Lihat persoalan gereja Yasmin, saudara, yang disalahin siapa? Saya mau tanya, umat Islam bukan? Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Sebetulnya yang salah Islam atau Kristen? Tapi begitu, SBY terima rombongan dari gereja Yasmin, giliran giliran kiai dari Bogor mau ketemu, dia nggak mau. Unyil, pantes aja lu jadi kesatria salib. Saya tidak fitnah, fakta. Dapat penghargaan. Itu bagi kita bukan penghargaan, itu penghinaan bagi bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Betul? Sebetulnya itu mau diterima atau ditolak? Mestinya diterima atau ditolak. Apa Anda ridho presiden Anda menjadi pejuang salib? Apa Anda ridho presiden Anda disebut kesatria salib? Apa Anda ridho presiden Anda disebut pejuang Kristus? Tidak, sudah. Makanya suruh SBY pulangin untuk penghargaan, pulangin, goblok, pulangin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, berarti kesimpulannya kalau begitu SBY ikut HAM Islam atau HAM Barat? HAM Barat. Kalau ikut HAM Islam nggak begitu. Ahmadiyah boleh ada nggak? Nggak boleh. Aliran sesat nggak boleh ada kalau pakai HAM Islam, saudara. Karena itu bertentangan dengan ajaran agama. Penodaan agama apapun tidak boleh ada. Nah, makanya saya ajak kepada presiden, menteri, jenderal, tentara, polisi, ayo tegakkan HAM Islam. Nah, sekarang di Indonesia ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM apa kerjanya? Satu, bela mati-matian Ahmadiyah. Dua, bela mati-matian liberal. Tiga, jadi panitia kontes waria di Depok. Alasannya apa? Ya jadi bencong itu kan hak asasi manusia. Udah gitu yang keempat, saudara, Komnas HAM ini anti perda syariat. Buktinya Komnas HAM tulis surat ke Menteri Dalam Negeri, mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri bahwa perda-perda yang melarang minuman keras di daerah itu diskriminatif, karena tidak semua agama melarang daripada minuman keras, dan itu melanggar hak asasi manusia. Jadi menurut Komnas HAM, minuman keras itu hak asasi manusia, jadi nggak boleh dilarang. Jadi kalau Pak Menteri biarkan perda-perda itu, Pak Menteri melanggar HAM. Menterinya ketakutan, saudara, bikin surat langsung dikirim ke gubernur, ke bupati, ke wali kota, supaya perda-perda anti minuman keras dicabut semua, saudara.
Berarti kalau begitu saya mau tanya, Komnas HAM itu ikut HAM Islam atau HAM Barat? HAM Islam atau HAM Barat? Menteri dalam negeri itu ikut HAM Islam atau HAM Barat? Presiden ikut HAM Islam atau HAM Barat? Berarti yang ikut HAM Barat itu berdosa tidak? Mau ikut HAM Barat? Anda pilih HAM Barat atau HAM Islam? HAM Barat atau HAM Islam? Siap tegakkan HAM Islam, siap perjuangkan HAM Islam, siap hancurkan HAM Barat. Takbir. Jadi biar Anda tahu saudara, jadi kalau di TV ada pejabat-pejabat ngomong, mari kita tegakkan HAM, mari kita tegak HAM, maksudnya HAM Barat. Jangan kalau kita nggak ngerti main ikut-ikutan, hidup HAM, ditanya HAM apaan, nggak tahu. Makanya kalau ada pejabat mau ngomong HAM, dudukin dulu, yang Anda maksud HAM itu apa? Kalau dia katakan hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami, berarti dia ikut HAM Barat, saudara. Kalau dia katakan hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah, berarti dia ikut HAM Islam, saudara. Kalau ditanya hak asasi manusia itu apa, dia nggak bisa jawab au, berarti goblok, saudara. Ngomong nggak dipikirin, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi orang kampung Jawa sekarang paham HAM tidak? Ngerti HAM? Jadi HAM itu karunia alam atau karunia Allah? Hak asasi manusia itu karunia alam atau karunia Allah? Apakah hak asasi manusia boleh bertentangan dengan kewajiban asasi manusia? Boleh tidak? Apa hak asasi manusia boleh diperjualbelikan? Apa hak asasi manusia boleh diubah-ubah? Tidak, hak asasi manusia menurut Islam adalah hak asasi manusia yang sebenarnya. Sedangkan hak asasi manusia menurut Barat itu bukan hak asasi manusia, itu hak asasi monyet. Betul? Perserikatan bangsa-bangsa ikut HAM Islam atau HAM Barat? HAM Islam atau HAM Barat? Maka itu namanya perserikatan bangsat-bangsat. Jangan mau umat Islam ikut-ikutan bangsat. Mau ikut bangsat? Mau ikut bangsat? Nah karena itu saya mau tanya sekali lagi semua, siap tegakkan HAM Islam? Betul? Takbir. Nah selanjutnya saya punya amanah. Saya minta kepada anak-anak muda nih kampung Jawa nih, dari Megamendung, dari Cipayung, dari mana-mana, kalau nanti Anda sudah lulus SMA atau sudah lulus S1, S2, saya minta ayo rame-rame kita rebut Komnas HAM. Maksud saya, Anda daftar ke Komnas HAM untuk menjadi anggota pengurus Komnas HAM dan menjadi pemimpin Komnas HAM. Kenapa?